Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Artina Masdalena Lumban Raja dengan NPM 2040202062 lokal B3. Saya dari Universitas Borneo Tarakan Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelajah dunia pustaka. Di dalam menjelajah dunia pustaka, ada 3 kegiatan. Saya akan menjelaskan kegiatan pertama terlebih dahulu. Baiklah, kegiatan yang pertama adalah membangun konteks teks ulasan buku. Sebagai insan akademik, Anda tentu harus membaca karya-karya ilmiah antara lain seperti buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencernanya dengan seksama agar Anda dapat memahami isinya. Bab menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Untuk itu, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, dan memproduksi teks ulasan buku. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, serta karya seni. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga, atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Menulis teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Jadi, di dalam membuat ulasan buku, Anda perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi pembaca, dan mengekspresikan reaksi Anda sendiri. Dan kata kunci yang perlu Anda pegang ketika Anda menulis ulasan buku adalah menilai atau mengevaluasi. Pada kegiatan yang kedua yaitu menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Anda diharapkan untuk menelusuri kandungan genre mikro yang terdapat dalam masing-masing tahapan pada struktur teks itu dan menjelaskan fungsi retorisnya. Anda juga diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang pentingnya ulasan buku bagi kehidupan akademik Anda. Pada saatnya, Anda dituntut untuk dapat membuat teks ulasan yang baik sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Kriteria yang disyaratkan tersebut yaitu yang pertama, menelusuri model teks ulasan buku. Dalam menelusuri model teks ulasan buku, ada yang A, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Teks ulasan buku disusun dengan beberapa struktur yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Yang B, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Struktur teks dan genre mikro. Pada ulasan buku, fungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial. Fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro yang ada pada setiap tahapan, sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi genre makro yang mewadahi tujuan teks ulasan buku secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang A, menganalisis aspek penilaian untuk dapat membuat ulasan buku. Anda harus menguasai genre mikro yang digunakan di dalamnya dan menguasai cara menempatkan genre mikro itu pada struktur teks yang membingkainya. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata, gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan teks tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Yang B, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Pada saat Anda menelusuri setiap tahapan dalam teks ulasan buku, Anda sudah menaruh perhatian pada formulasi bahasa. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi
penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah, tetapi pada konteks penilaian. Yang C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Anda sudah mendapatkan informasi bahwasanya untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi, Anda perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain. Lebih khusus lagi, untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang Anda ulas, Anda harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Baiklah, pada kegiatan yang ketiga yaitu membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku. Anda diminta untuk merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks yang lainnya adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Melalui ulasan yang pertama, Anda dapat menguji dan memantapkan keyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat berperan sebagai sarana akademik untuk mengekspresikan hasil terjemahan. Adapun melalui ulasan yang kedua dan ketiga, Anda dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Selain untuk mengungkapkan kebutuhan akademik melalui bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia hendaknya dapat pula digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan akademik pada konteks internasional. Yang kedua, membuat teks ulasan buku. Seorang pengulas pada prinsipnya adalah kritikus. Dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain, ia harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Jujur di sini berarti bersikap terbuka dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukanlah prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut: mencari buku yang diulas, kedua membaca secara kritis, ketiga membaca ringkasan, yang keempat menentukan kriteria penilai, yang kelima mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan, yang keenam menulis ulasan. Baiklah, pada kegiatan keempat atau terakhir, membangun teks ulasan buku secara mandiri. Membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang teks ulasan buku. Pada kegiatan mandiri ini, Anda diharapkan dapat menghasilkan sejumlah teks ulasan buku melalui proyek kegiatan belajar yang Anda susun sendiri. Untuk itu, ikutilah petunjuk-petunjuk yang disampaikan di bawah ini. Yang pertama, membuat rangkuman. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.